وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Tauhid artinya adalah ja'lu syai' wahidan, menjadikan sesuatu menjadi satu. Maksud mentauhidkan Allah adalah mengesahkan Allah dalam tiga hal. Ini mohon diperhatikan karena sebagian orang ketika mendengar pembahasan tauhid, dia menganggap bahwa pembagian tauhid menjadi tiga ini adalah bentuk akidah kreditas. Ya. Ini kekeliruan. Ini bukan trinitas. Karena gagal faham. Maka perlu saya uraikan dengan jelas bahwa ini maksud tauhid terbagi menjadi tiga adalah bahwa kita wajib harus mengesahkan Allah dalam tiga hal. Mengesahkan Allah dalam tiga hal, bukan menuhankan tiga hal. Ya, bukan pula bahwa sifat Allah hanya tiga. Ini saya ulangi. Maksud tauhid terbagi menjadi tiga adalah kita harus mentauhid, mengesahkan Allah dalam tiga hal, bukan menuhankan, menjadikan Tuhan menjadi tiga, bukan pula membagikan sifat Allah hanya tiga. Paham ya? Nah, yang pertama kita harus mengesahkan Allah di dalam ar-rububiyah, dalam pengaturan alam semesta, bahwa Allah Maha Esa di dalam menurunkan rezeki, menurunkan hujan, menciptakan langit, menciptakan bumi, mematikan, menghidupkan, memberikan kebaikan dan mudarat. Dalil untuk tauhid ini adalah firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, kita wajib mengesahkan Allah fil uluhiyah, dalam tujuan beribadah. Maka tiada satupun ibadah yang Allah anjurkan kecuali kita memberikannya, melakukannya hanya untuk Allah semata, tidak boleh dipalingkan untuk selainnya. Dalilnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dalil yang kedua, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya salat, sembelihan, hidup dan matiku hanya untuk Allah semata yang telah mengatur alam semesta ini, tiada sekutu baginya, dan aku adalah yang pertama kali atau yang paling sempurna menyerahkan diri kepada Allah. Dalil yang lainnya adalah firman Allah, fasholli li rabbika wanhar. Hendaknya salat dan sembelihan engkau hanya untuk Allah Rabbmu yang telah mengatur, menciptakan engkau. Dalil yang lainnya adalah firman Allah dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah dengan ikhlas, memurnikan tujuan ibadah mereka hanya untuk Allah. Dalil yang lainnya adalah firman Allah di dalam surat Az-Zumar, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah engkau kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan tujuan ibadahmu tersebut hanya untuknya. Ya. Allah juga berfirman di akhir surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah yang merupakan Rabbnya, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia melakukan amalan yang saleh. Amalan yang saleh adalah amalan yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah ia menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan sesuatu apapun. Dalil yang lainnya adalah firman Allah di dalam surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaknya engkau beribadah hanya kepada Allah dan jangan engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dengan sesuatu apapun atau dengan siapapun. Makanya Nabi SAW bersabda, man dzabah la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah mengutuk, melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah.
Sekarang justru itu dikatakan atau dijadikan sebagai adat budaya suatu setempat yang mesti dirayakan. Padahal itu perbuatan syirik besar yang dikutuk oleh Allah Jalla wa'ala, dan sebab utama datangnya malapetaka. Nah, la'anallah man dhabaha li ghairillah. Yang ketiga, kita mesti mengesahkan Allah Jalla wa'ala dalamnya adalah fi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Pada nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Dan para ulama menyatakan seseorang telah mengesahkan Allah pada nama dan sifat-sifatnya apabila dia isbatu ma asbata lillahi ma asbata li nafsihi minal asma'i was sifati fi kitabil aziz aw sunnati sahihati min ghairi takyifin wala tahrifin wala ta'tilin wala tamthil, yaitu dia tetapkan apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dari nama-nama dan sifat-sifat yang ia tetapkan untuk dirinya dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Karena terkait sebutan nama atau sifat untuk Allah itu hanya dibangun di atas dua ini, ya, Al-Qur'an dan hadis, ya, Al-Qur'an dan hadis. Tidak masuk kias dalamnya, karena ini terkait perkara gaib. Dia meyakini itu semuanya bahwa nama dan sifat tersebut sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq yang tak dapat diperbagaimanakan dengan rasio. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Yang tidak boleh ia takwil dari yang tersurat darinya kepada makna yang tidak tersurat. Tidak boleh pula dia menolaknya, dan tidak boleh pula ia menyerupakannya dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini dalil dasar, dalil utama dalam bab tauhid asma wa sifat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu yang serupa dengan Allah. Perhatikan bunyi ayat. Allah tidak menyatakan ia tidak memiliki sifat istawa. Allah tidak menyatakan ia tidak memiliki sifat ini dan itu, tetapi Allah hanya meniadakan keserupaan darinya. Tiada pendalilan sedikit pun dari ayat ini peniadaan Allah dirinya terhadap dirinya dari sifat-sifat tertentu. Allah tidak menyatakan dia tidak memiliki sifat ini, dia tidak memiliki sifat itu, tetapi Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un, tiada sesuatu yang serupa dengannya. Kenapa saya pertegaskan hal itu? Karena seringkali ayat ini dipakai oleh sebagian orang untuk menolak beberapa sifat yang Allah sendiri memberitakan dirinya bersifat dengan sifat tersebut. Makanya saya katakan, Allah di dalam ayat ini tidak menyatakan dirinya tidak memiliki sifat istawa. Allah juga tidak meniadakan dalam ayat ini darinya sifat-sifat yang telah ditolak oleh sebagian orang tatkala dia memahaminya dengan akal atau dengan alasan khawatir menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tapi dalam ayat ini Allah katakan laisa kamitslihi syai'. Tiada sesuatu yang serupa dengannya, bukan dia tidak memiliki sifat. Maka pada ayat berikutnya Allah katakan wa huwas samiul basir. Dan dialah adalah Allah yang bersifat mendengar lagi melihat. Sebagaimana sifat mendengar dan melihat Allah sesuai dengan keagungannya Allah tidak dapat diperbagaimanakan dan tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, maka demikian pula dengan sifat-sifat Allah yang lainnya yang Allah juga beritakan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadisnya, seperti sifat istawa sesuai dengan keagungannya Allah yang tak dapat dianalogikan, yang tak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, dan dia maha besar lagi maha kaya, dan Allah tetap akbar. Jelas Allah tetap akbar.